terlalu sibuk sehingga yang dia cekoki itu hanya YouTube. Kayak nonton di YouTube tadi, jadinya anak-anak ini bisa mengalami kecanduan. Jangan sampai mereka terlalu terlena dengan gadget sampai mereka melupakan norma dan etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Celote Mahasiswa. Nah, bersama saya Ronaldo Rumuhera. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh ketiga narasumber saya, yaitu Kakak Alam, Kakak Dewi, dan Kakak Sinta. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu tema yang cukup relevan di era digital sekarang, yaitu pola parenting di era digital atau pola asuh anak di era digital. Nah, sobat, kita tidak bisa menghindari dari kenyataan kalau teknologi udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, termasuk anak-anak. Tapi di sisi lain muncul juga berbagai tantangan, ya mulai dari paparan konten yang tidak sesuai usia, kecanduan gadget, sampai dengan masalah privasi data. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita, yaitu mengenai tantangan dulu nih. Apa tantangan terbesar yang dihadapi orang tua dalam membesarkan anak di era digital sekarang? Mungkin dari Kakak Dewi dulu. Oke, baik. Kalau menurut saya, kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua sehingga menyebabkan anak-anak bisa menjelajahi lebih luas lagi tentang dunia internet. Gitu, betul. Kalau dari Kakak Sinta gimana? Contohnya, kalau dulu itu kita kan belum terlalu tersentuh sama yang namanya teknologi. Yes. Dulu ada memang gadget, tapi tidak secanggih sekarang. Karena dulu internet itu masih dibatasi. Sedangkan sekarang anak-anak itu gampang sekali untuk mau akses hal-hal yang bahkan konten-kontennya itu belum cukup usianya untuk dia gapai. Nah, contohnya saja seperti adik saya tuh. Kadang saya lihat itu dia nonton YouTube, tapi karena mungkin algoritma YouTube kan random kadang. Jadi dia mendapatkan kayak konten-konten yang bahkan di luar dari umurnya, yang belum cukup umur lah. Misalnya itu kayak konten-konten pacaran ada juga biasa, yang seperti itu. Nah, kalau hal-hal begitu kan sebenarnya sudah menjadi perannya atau menjadi tugasnya orang tua untuk bagaimana caranya mengawasi, bagaimana dia caranya orang tua untuk bisa mengatur atau membatasi game-game, membatasi tadi nonton YouTube yang dilakukan oleh anaknya. Tapi orang tua zaman sekarang kita lihat juga realitasnya, biasa kalau rewel anaknya atau terlalu sibuk sehingga yang dia cekoki itu hanya YouTube. Iya, YouTube, konten-konten internet. Toh pasti adik-adiknya di rumah juga sekarang kayak begitu nih, kayak terlalu sibuk orang tuanya, kasih saja YouTube deh supaya diam ki. Seperti itu jadi kebanyakan memang. Merasa lebih gampang kalau ini gadget nonton itu apa yang mau, yang penting senang kok. Yang penting senang yang kok. Yang penting kamu senang, saya juga tenang. Saya tenang, kau senang. Begitu betul, sekarang. Betul. Kalau untuk menurut Kakak Alam gimana? Kalau menurut saya dengan mendengar pendapat dari teman-teman itu berarti tantangan untuk orang tua di era digital ini waktu layar mereka, membatasi penggunaan mereka gadget seperti YouTube atau sosial media lainnya. Karena jangan sampai ketika kita tidak membatasi waktu layar mereka akan sulit untuk bersosialisasi seperti dalam waktu bermain mereka dengan teman-teman sebaya, belajar mereka itu tidak seimbang dengan aktivitas-aktivitas lain ketika mereka terlalu cenderung menggunakan gadget. Dan seperti teman-teman bilang, ketika tidak ada pengawasan, konten-konten seperti konten-konten negatif itu takutnya mereka kita tidak bisa tahu apa yang mereka konsumsi selama ini dengan menggunakan gadget sehari-hari. Jangan sampai konten-konten tidak sesuai dengan usia mereka itu sering mereka lihat-lihat, akhirnya mereka jadikan itu sebuah contoh. Dan akhirnya menjadi ketergantungan dengan gadget itu sendiri sampai sulit untuk beraktivitas atau berinteraksi dengan dunia nyata.
Karena memang itu kayak sekarang itu kebanyakan anak-anak zaman sekarang jarang itu kayak dilihat kayak main dende, main-main permainan tradisional Ya, yang di luar. Bahkan kayak untuk bergaul dengan temannya atau kayak biasa ada tamu yang datang ke rumah kan jarang itu kayak anak-anak lebih aktif untuk bermain dengan dia karena pasti pertanyaannya seputar game apa yang baru, ada Roblox misalnya sekarang itu ada Roblox, ada game ini, game itu. Kurang untuk membahas, ayo deh main karet, bisa kok main ini, main itu. Kayak jarang untuk main-main permainan yang mengeluarkan memang fisik dan tenaga. Berarti di era digital sekarang ini peran orang tuanya sangat penting ya. Iya untuk betul, evaluasi. penting sekali memang untuk orang tua lebih mengawasi bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anaknya. Oke, kalau untuk dampaknya nih, menurut kakak-kakak, bagaimana teknologi mempengaruhi perkembangan anak baik positif maupun negatif? Siapa ini yang ditanya? Kakak Dewi dong. Kak Dewi. Kalau dampak positifnya itu, kalau menurut saya anak dapat mengembangkan kreativitas, minat, serta dapat mengenali dunia yang lebih luas lagi. Terus bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari internet. Kalau dampak negatifnya itu, kalau terus-terusan anak kecil kayak nonton di YouTube tadi, jadinya anak-anak ini bisa mengalami kecanduan. Begitu. Memang kecanduan. Kalau dari Kak Alam gimana? Kalau dari saya dampak positifnya itu kan sekarang informasi luas, jadi mereka bisa mengakses informasi-informasi mungkin untuk pembelajaran mereka. Sekarang banyak konten-konten yang khusus untuk pembelajaran anak-anak. Nah itu cukup baik sekali untuk mereka. Namun dengan banyaknya informasi atau luasnya informasi yang bisa mereka akses, balik lagi dengan konten-konten yang tidak sesuai dengan umur mereka, kecanduan mereka sampai akhirnya mungkin bisa mengganggu aktivitas mereka atau waktu tidur siang mereka, waktu malam, karena akhirnya kurang istirahat karena mereka lebih asik dengan dunia gadget mereka sampai akhirnya lupa untuk istirahat. Iya, bahkan lupa sama realita bahwa mereka juga manusia, butuh tidur, butuh makan. Banyak sekali yang mereka lupa untuk makan, lupa untuk tidur hanya karena mereka terlalu sibuk untuk bermain gadget. Betul. Kalau Kak Sinta bagaimana menurutnya? Balik lagi seperti yang disampaikan oleh Kak Alam sama Kak Dewi itu sangat-sangat benar. Gadget itu atau internet itu benar-benar sangat-sangat mempengaruhi di zaman atau di era digital sekarang. Kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak memberikan juga anak kita gadget atau internet, mereka juga akan ketinggalan. Karena tidak dapat dipungkiri pada saat sekarang ini anak-anak itu butuh juga yang namanya informasi. Seperti contohnya di adik saya sendiri, adik saya itu kan kebetulan dia memang mengaji. Jadi kebanyakan surah-surah yang dia hafalkan itu dia ketahui dari YouTube. Hal itu kan menjadi contoh bahwa sebenarnya tidak seburuk itu juga zaman era digital. Akan tetapi ada juga baiknya. Nah, yang buruknya itu saat penggunaan internet atau penggunaan gadget itu sangat melebihi batas. Seperti yang disampaikan tadi Kakak Alam, bahwa kalau terlalu berlebihan digunakan ini gadget atau terlalu banyak informasi yang masuk sehingga ini anak kurang bisa memilah dia harus seperti apa, harus mencontoh yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, kan masih anak-anak. Jadi itu tadi pentingnya peran orang tua untuk mengetahui apa yang dibuka anak informasi apa yang mereka terima dari internet, seperti itu. Seperti halnya juga dengan program pemerintah Kota Makassar di mana peran orang tua itu sangat penting dalam mengasuh, menjaga dan membentuk karakter anaknya sendiri. Ada programnya pemerintah Kota Makassar, namanya itu Jagai Anak Tak. Iya, itu. Nah, kalau di sudut pendidikan nih, bagaimana cara orang tua memberikan pendidikan digital yang tepat untuk anak? Mungkin dari Kakak Sinta. Pendidikan digital, bagaimana cara orang tua untuk memberikan pendidikan digital yang tepat untuk anak. Yang tepat untuk anak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan digital juga itu sangat-sangat penting karena kita sebagai orang tua yang seharusnya menjadi orang tua nanti di kemudian hari, kan belum menikah atau kita harus tahu juga
ilmu-ilmu parenting, bagaimana caranya kita bisa mengkontrol apa yang harus kita berikan kepada anak. Memang di era digital itu sangat-sangat membantu, karena kita tidak bisa pungkiri informasi segala hal yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan dengan lebih mudah pada era digital ini. Akan tetapi jika kita tidak mengkontrol apa yang terjadi, apa yang kita lakukan juga betul-betul sangat-sangat tidak signifikan ke depannya, karena apapun yang berlebihan itu kan sesungguhnya memang tidak baik atau tidak bagus. Seperti itu. Kalau Kak Dewi gimana? Kalau dari saya, sebagai orang tua harus bisa memahami kemampuan serta kebutuhan dari anak-anaknya. Seperti itu saja. Iya, saya lanjut saja dari memahami apa yang anak-anak sebenarnya butuhkan di dunia sekarang, dan tentunya kita sebagai orang tua memang betul-betul berperan dalam pola asuh anak-anak itu harus menjadi sebuah contoh yang baik buat mereka, menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang harusnya kita tanamkan kepada mereka sedari dini gitu. Tentang norma dan etika dalam penggunaan gadget. Jangan sampai mereka terlalu over dalam menggunakan gadget, sampai hal-hal privasi mereka saja mereka bisa upload atau mereka bisa jadikan konsumsi publik. Nah, sama juga dengan cyberbullying, komen-komen negatif. Banyak sekali yang saya dapat di Instagram, YouTube, anak-anak usia SD kelas 1, 2, 3, komentar-komentar mereka itu tidak sesuai dengan umur mereka. Iya, banyak yang seakan-akan mereka itu sudah dewasa sekali, sampai mereka komen-komen negatif ke konten-konten orang-orang. Jadi peran orang tua itu ya jadilah contoh buat mereka, awasi mereka jangan sampai mereka terlalu terlena dengan gadget sampai mereka melupakan norma dan etika. Betul. Apa closing statement dari teman-teman boleh disampaikan untuk pemirsa di rumah? Oke, baik. Kalau dari saya, sebagai orang tua, jadilah teladan yang baik untuk anak-anak dalam menggunakan teknologi. Kalau dari Kak Sinta? Kalau dari saya sebagai calon orang tua yang kedepannya, orang tua kedepannya, saya ingin menyampaikan bahwa parenting atau ilmu parenting itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi kita di era digital ini, kita betul-betul harus tahu yang mana yang baik dan yang mana yang benar untuk anak kita ke depannya. Jangan sampai karena terlalu terlena dengan era digital, kita kehilangan atau kekurangan waktu kebersamaan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak menghargai kita, dan anak-anak kita juga bisa terlalu over dalam penggunaan media sosial sehingga dia tidak ada rasa sayang terhadap kita. Seperti itu. Kalau Kakak Alam? Kalau saya seperti yang dikatakan Cinta, kita sebagai calon orang tua, marilah kita bersama-sama belajar tentang ilmu parenting, karena ilmu parenting itu adalah sebuah seni, ketelatenan dan kreativitas kita. Berikan mereka kasih sayang yang tulus dan jadilah contoh yang baik sampai mereka bisa mendapatkan potensi mereka yang lebih baik. Dan untuk orang tua di luar sana, selamat berjuang, kalian semua hebat. Betul, karena anak kita tidak bisa memilih yang mana orang tuanya, tapi kita bisa memilih menjadi orang tua yang seperti apa. Iya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam. Bye-bye.